Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mitra Shopee Driver lagi ya. Ya, kita bahas tema yang santai-santai saja ya, tidak terlalu panjang. Meskipun begitu, tema ini cukup krusial ya, karena kemarin juga ada yang bertanya, Kak, saya terkena sanksi, padahal saya merasa tidak melakukan apa-apa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan itu tadi ya. Jadi kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis pelanggaran apa saja yang berpotensi kita lakukan meskipun kita tidak sadar melakukannya. Nah, misalkan kita melakukan A begitu ya, yang kita rasa itu tidak melakukan pelanggaran, ternyata poin penaltinya itu cukup tinggi. Nah, jika kita sudah mengumpulkan sejumlah poin penalti begitu ya, apalagi kita melakukan pelanggarannya lebih dari satu. Nah, itu nanti pasti akan kita berpotensi terkena sanksi, meskipun terkadang kita tidak menyadarinya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita diskusikan ya tentang jenis-jenis pelanggaran apa saja yang berpotensi kita lakukan beserta dengan jumlah poin yang bisa kita dapatkan. Nah, informasi ini langsung saya ambil dari website Shopee Food Driver-nya ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca ulang ataupun baca secara detail mandiri ya supaya tidak terlalu panjang pada video kali ini. Nah, halamannya kurang lebih seperti ini ya. Judulnya yaitu apa saja jenis poin penalti mitra pengemudi Shopee dan SPX Express non standar. Nah, bagi teman-teman yang nanti ingin membaca ulang tentang informasi ini, teman-teman bisa cari artikelnya pada judul ini ya. Apa saja jenis poin penalti mitra pengemudi Shopee dan SPX Express non standar. Oke, langsung saja kita bahas pada bagian bawahnya. Berikut ini adalah jenis-jenis pelanggaran kode etik mitra pengemudi Shopee dan SPX. Nah, kalian bisa perhatikan pada tabel-tabel ini ya. Nah, ini nantinya pada tabel-tabelnya tidak akan kita baca semuanya ya. Teman-teman nanti tentunya bisa baca secara mandiri supaya tidak terlalu panjang videonya. Dan terpenting adalah teman-teman tahu bahwa ada artikel yang bisa kalian baca untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran apa yang berpotensi bisa kita dapatkan. Nah, untuk yang pertama, misalkan kita ambil contoh yang untuk poin penalti maksimal 10 ini ya. Nah, ini ada tidak mengenakan atribut lengkap ataupun resmi, contoh jaket dan helm atau yang ditetapkan oleh Shopee. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan perlengkapan petugas yang cukup, contohnya adalah alat ataupun peralatan kurang ataupun rusak. Yang ketiga, berpenampilan atau memakai pakaian dan aksesoris yang tidak rapi ataupun sopan. Nah, ini saya kira teman-teman driver sudah paham lah, tetapi juga terkadang masih sering disepelekan. Nah, seumpama kita melakukan jenis pelanggaran ini dan kita tidak sadar, lalu ada yang melaporkan, dan itu nanti kita akan berpotensi untuk mendapatkan poin penalti maksimal 10 ya. Karena jenis pelanggaran yang pertama ini sepertinya remeh ya, tapi juga tidak bisa diremehin begitu ya. Oke, lanjut kita ke coba jenis poin penalti yang maksimalnya 25 ya pada bagian nomor 4 ini. Tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan di titik alamat mengambil melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sejak pesanan diterima. Lalu yang kedua adalah menahan ataupun menunda mengantarkan pesanan pelanggan tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pelanggan sebagai penerima maupun merchant ataupun penjual sebagai pengirim ya. Nah, ini juga kalian perlu perhatikan ya, karena saya pribadi itu sebagai customer pada waktu itu ingin membeli makanan di Shopee Food, dan ini kejadian ada driver yang menunda pesanan. Jadi ketika melakukan pengantaran itu berhenti di titik tertentu begitu, itu tidak jalan-jalan, dan itu terkadang membuat customer bertanya-tanya ya, ini kok drivernya tidak jalan-jalan. Dan kalau kalian tidak memberikan konfirmasi apa yang sedang terjadi, itu bisa jadi kalian akan terkena poin penalti ya jika kalian nanti dilaporkan oleh customernya. Maka dari itu teman-teman harus melakukan konfirmasi. Misalkan nih bannya bocor, ataupun kalian perlu beli bensin terlebih dahulu misalkan, ataupun kalian ingin membeli rokok dulu misalkan. Nah, itu kalian konfirmasi ke customer supaya tidak terjadi salah paham ya. Nah, selanjutnya kita cari poin penalti 50 misalkan ya. Nah, ini kita lihat pada bagian nomor 9. Pelanggan menerima pesanan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang diberikan merchant atau penjual, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalkan contohnya makanan itu tumpah, acak-acakan, segel makanan terlepas, jumlah makanan tidak sesuai, menu berbeda dari pesanan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang mengambil makanan di resto gitu ya, sebelum kalian bawa, itu pastikan bahwa makanannya itu aman. Itu biasanya yang sering saya lakukan ya, saya ngecek dulu di kantong kreseknya itu apakah makanannya sudah aman atau belum. Misalkan nih ada juga menu-menu yang
ada sausnya itu yang lumayan lumer gitu ya, dan itu menunya ditaruh di foam tanpa diberikan plastik. Nah itu kan berpotensi ketika kita bawa di sepeda motor itu kan goyang-goyang, itu kan berpotensi tumpah ya. Jika tumpah itu nantinya bisa jadi customer itu akan protes ataupun memberikan rating yang buruk kepada kita, begitu ya. Jadi poin pentingnya adalah kita harus berhati-hati dalam membawa makanan itu. Jangan sampai kondisinya itu berbeda pada saat kita mengambil pada merchant dan memberikan kepada customer. Oke, selanjutnya kita lompat ke jenis poin 150 ya. Di nomor 18 ini ya, yaitu mencurangi atau memanipulasi sistem Shopee milik sendiri ataupun orang lain dengan alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan pesanan, uang tambahan, bonus, ataupun insentif. Nah, kalian pasti paham ya yang dimaksud seperti ini. Pada intinya adalah sebisa mungkin kita menggunakan aplikasinya secara standar saja begitu ya. Jadi untuk membuat aplikasi kita gacor, kita bisa melakukan hal-hal yang legal begitu saja ya. Jadi supaya tidak terjadi pelanggaran begitu. Nah untuk selebihnya kalian bisa baca secara mandiri ya untuk jenis-jenis pelanggaran apa saja yang berpotensi bisa kita lakukan. Nah selanjutnya yaitu kita bahas sekilas tentang sanksi yang bisa kita dapatkan. Di sini tertuliskan jika total poin 1 sampai dengan 24 poin kita akan terkena sanksi hanya sebatas peringatan. Lalu berikutnya lagi 25 sampai dengan 49 poin kita akan terkena akun ditahan selama 1 jam. Lalu jika kita mengumpulkan poin 50 sampai dengan 99 poin, maka akun kita akan ditahan selama 3 hari. Selanjutnya jika kita terkena 100 poin sampai dengan 149 poin, maka sanksi yang kita dapatkan adalah akun ditahan selama 7 hari. Dan jika yang terakhir ini kita mendapatkan poin di atas 150 poin, sanksi yang kita dapatkan adalah setelah melewati masa penahanan akun selama 7 hari, maka akan dilakukan PM ya, ataupun pemutusan kemitraan. Nah di bagian catatan ini juga ada hal yang menarik ya. Misalkan yang pertama, Anda dapat mengecek total poin penalti secara langsung. Ini saya kira teman-teman sudah paham ya. Lalu yang kedua, poin penalti akan direset secara otomatis setelah 60 hari sejak mitra pengemudi Shopee menerima notifikasi pelanggaran. Nah ini kalian untuk menghilangkan poin yang kalian dapatkan tadi, kalian harus melewati 60 hari ya. Nah seperti itu tadi ya tentang sekilas yaitu apa saja jenis poin penalti mitra pengemudi Shopee dan SPX Express non standar. Nah itu tadi ya tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan dan itu berpotensi bisa melakukan pelanggaran. Harapannya dengan kita tahu apa-apa saja jenis pelanggaran yang berpotensi bisa kita lakukan, kita bisa lebih waspada atau lebih hati-hati begitu ya, supaya kita tidak terkena poin dan kita tidak terkena pelanggaran. Nah semoga pada pembahasan yang sedikit ini ya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next video.